Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Meskipun dia sudah mendapatkan ruang warisan untuk mengenali tuannya, Luo Feng masih memiliki banyak keraguan tentang perahu mausoleum dan ruang warisan. Segera, dia menggunakan kekuatan dewa untuk menyelimuti batu memori itu dan tak lama setelah itu, sejumlah besar informasi dikirimkan kepadanya. Itu adalah informasi terperinci yang ditinggalkan oleh kesadaran virtual Sungai Duandong, sebelum tersebar, mengenai berbagai fungsi dan area yang harus diperhatikan dalam ruang warisan. Itu juga termasuk apa yang dia butuhkan untuk memberitahu Luo Feng tentang renovasi yang telah dia lakukan pada perahu mausoleum. Informasinya sangat rinci sehingga termasuk di mana kendali inti bot of mausoleum dan bagaimana mengendalikannya. Semua informasi ini diberitahukan kepada Luo Feng melalui batu memori itu. 3 generasi leluhur menyiapkan informasi dengan sangat cermat. Luo Feng kagum. Hampir 95% dari seluruh ruang harta warisan diisi dengan prestasi dari 3 generasi leluhur. Hanya 5% yang merupakan beberapa fungsi yang ditambahkan oleh generasi pewaris lainnya. Seluruh ruang warisan ini adalah tempat yang sempurna bagi makhluk hebat untuk berkultivasi. Luo Feng terkejut. Itu rinci melampaui kata-kata. Jika bukan karena informasi yang ditinggalkan Sungai Duandong, meskipun Luo Feng diakui sebagai tuan oleh ruang warisan, dia mungkin harus berkeliaran dan mempelajari tempat itu sebelum dia bisa memahami semua sudutnya. Namun sekarang, semuanya baik-baik saja dalam kendalinya. Ruang warisan sebenarnya seperti alam semesta mini yang dibagi menjadi banyak ruang individu. Ada ruang yang menyerupai perpustakaan super, di mana ada sejumlah besar batu memori yang berisi informasi dalam jumlah yang sama besar. Hampir setiap teknik dasar peradaban kuno dicatat, dan ada banyak pengalaman berharga yang tak terhitung jumlahnya yang mengarah langsung ke jalan puncak tertinggi, pengalaman dari generasi pewaris dan informasi berharga yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka kumpulkan. Ada juga ruang yang tampaknya digunakan khusus untuk pelatihan tempur, ruang virtual mini di mana ada banyak lawan, total 282 dari mereka dan di antara mereka. Generasi Sungai Duandong juga disertakan. Saat kesadaran seseorang memasuki ruang virtual, seseorang dapat bertukar pukulan dengan lawan virtual ini, dan lawan virtual ini mampu mengeksekusi kekuatan besar yang sama dari makhluk super yang sesuai. Lawan terkuat, tentu saja, adalah 3 generasi leluhur. Ada ruang yang sepertinya digunakan khusus untuk membuat teknik rahasia. Ada ruang yang khusus digunakan untuk mengolah senjata seseorang. Ada ruang khusus untuk mediasi. Ada ruang khusus untuk... Kesimpulannya, seluruh ruang warisan adalah lambang kesempurnaan, tempat terbaik bagi makhluk agung untuk tinggal untuk berkultivasi karena diisi dengan, dan terus-menerus disuplai dengan, pengetahuan dan fungsi oleh generasi ahli waris. Ini terlalu boros. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Sebelum menerima warisan, dia telah menghibur banyak jenis imajinasi, tetapi setelah benar-benar bersentuhan dengannya, dia menyadari bahwa dia tidak cukup berani dalam imajinasinya. Dia telah meremehkan generasi pewaris Sungai Duandong. Apa yang disebut ruang warisan mewah hingga batas maksimum ini? Jika seseorang ada di dalam sini, maka terlepas dari seberapa pendek atau lama waktu yang dibutuhkan, mustahil bagi seseorang untuk tidak menjadi makhluk super hebat. Selanjutnya, denyut Sungai Duandong selalu sangat ketat dalam persyaratan pewaris. Untuk dipilih, seseorang harus benar-benar berbakat dan bertekad dan memiliki berbagai kualitas unggul lainnya. Bahkan jika tidak ada warisan untuk diwariskan, pewaris ini pada akhirnya akan menjadi seseorang yang berprestasi. Begitu pewaris terpilih mendapat bantuan ruang warisan, itu akan seperti memberikan sayap kepada harimau. Seseorang secara alami akan didorong dengan kekuatan yang lebih besar untuk melangkah lebih jauh dan lebih tinggi. Di Universe Ocean, memperjuangkan warisan sampai semua orang babak belur, terutama menggunakan teknik seperti apa yang disebut hukum serangan gabungan klan mata ilahi, adalah sesuatu yang sangat umum bagi peradaban kuno, dan itu hanya merupakan bagian darinya. Ada banyak hal sepele yang mungkin termasuk serangan jiwa, ilusi, pemurnian harta karun sejati, menciptakan robot manipulatif. Ada begitu banyak sehingga tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Luo Feng kagum. Dia menyadari bahwa apapun yang dia ketahui tentang peradaban kuno sangat mendasar. Untuk denyut nadi Sungai Duandong, informasi dasar yang disimpan dalam 10 juta batu memori ini semuanya sangat tidak penting.
Jadi, terserah pada kebijaksanaan keturunan Sungai Duandong dari generasi ke generasi, apakah mereka ingin informasi itu disimpan dalam denyut nadi atau dibagikan dengan kelompok kekuatan lain. Pengetahuan adalah kekuatan. Pengalaman makhluk-makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya dan keyakinan mereka dalam kultivasi studi yang tak terhitung jumlahnya, semua ini adalah ciptaan oleh banyak makhluk-makhluk besar sebelumnya secara berurutan. Disinilah dasar-dasarnya berasal. Petik 2. Hal pertama yang dilakukan Luo Feng secara praktis selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh generasi sebelumnya dari Sungai Duandong, yaitu mengingat semua yang tercatat di dalam batu memori ini. Mungkin dia tidak menapaki jalur kelompok studi tertentu. Atau dia bisa menyentuh beberapa pengetahuan yang mungkin berguna untuk proses kultivasinya sendiri. Atau, mungkin ketika dia bertemu dengan lawan dari kelompok studi asing dalam pertarungan yang sebenarnya, dia akan tahu satu atau dua hal tentang latar belakang, kekuatan, dan kelemahan lawannya, juga. Ayo, Luo Feng membuat satu gelombang. Dalam sekejap, sejumlah besar batu hitam, jumlah yang sangat besar hingga terhitung jutaan, bergantung di udara. Kategorikan mereka. Luo Feng membagi kekuatan sucinya untuk menghubungi semua batu memori secara bersamaan, lalu mulai memproses berbagai bagian informasi yang dia hubungi, mengklasifikasikannya setelah sampai pada keputusan. Tak lama setelah itu, batu memori yang tak terhitung jumlahnya sedang disortir ke dalam kategori yang berbeda. Pertama, dia akan mengkategorikannya, lalu dia akan mulai menghafal. Luo Feng berada di ruang kultivasi di mana kecepatan waktu mencapai 10.000 kali, dan dia hanya menghabiskan sekitar 15 hari untuk menghafal seluruh warisan inti. Waktu sebenarnya yang dihabiskan adalah beberapa ratus tahun. Setelah itu, dia memulai pekerjaan yang skalanya jauh lebih besar. Itu untuk mulai menghafal informasi yang tersimpan di lebih dari 100 juta batu memori. Ada lebih dari 100 juta batu memori, tetapi setiap batu hanyalah sebagian kecil dari dasar, itulah sebabnya jumlah informasi jauh dari warisan inti. Namun dia masih membutuhkan hampir 30 tahun untuk menyelesaikan menerima seluruh jumlah informasi, yang sebenarnya adalah 30 era. Setelah penerimaan penuh, Luo Feng mulai membaca dan belajar dengan seksama, dan jumlah waktu yang dia gunakan jauh lebih lama dibandingkan dengan jumlah waktu yang dihabiskan hanya untuk menerima informasi. Sebelumnya, itu hanya mencoba memaksakan semua informasi dari buku yang tak terhitung jumlahnya ke dalam pikirannya. Sekarang, dia harus perlahan melewati semuanya. Perahu mausoleum masih mengambang di udara di dalam wilayah es api, tetapi pintu kabin tertutup. Kadang-kadang akan ada makhluk besar yang lewat dengan rasa iri di mata mereka, tetapi mereka tidak berani tinggal lama dan pergi dengan cepat, karena mereka takut menimbulkan murka Sungai Duandong, yang bagaimanapun juga bisa memusnahkan kedua guru sejati dan guru sejati ketujuh dalam sekejap. Sementara berbagai kelompok kekuatan Universe Ocean curiga dan berspekulasi, di mana mayoritas dari mereka tidak jelas siapa ahli warisnya. Luo Feng, sebaliknya, bisa belajar dengan nyaman. Berada di ruang warisan, dia tahu dia berada di tangan yang aman. Selain itu, ruang warisan ada di dalam perahu mausoleum. Saat perahu mausoleum ditutup, tidak ada seorang pun dari lautan semesta yang bisa mengganggu. Adapun mereka yang berani menginjakkan kaki di perahu mausoleum, mereka akan mencari azab mereka. Perahu mausoleum mungkin tidak dapat menyerang orang-orang di luarnya, tetapi Sungai Duandong telah merombaknya sehingga secara internal, ada banyak cara mengerikan yang berfungsi untuk menyergap para penyusup. Setiap makhluk tertinggi alam semesta yang berani mengganggu akan meminta kematian. Dengan berlalunya waktu, Luo Feng memperoleh banyak pemahaman tentang terobosan di setiap level, dari keabadian hingga ksatria alam semesta hingga master alam semesta hingga master tertinggi alam semesta. Dia bahkan menyadari hal-hal seperti level mana yang harus terus dicapai oleh master tertinggi alam semesta. Dia, pada kenyataannya, sangat berpengetahuan dalam aspek ini. Bahkan master tertinggi alam semesta tidak tahu sebanyak Luo Feng. Dalam peradaban kuno itu, ada analisis yang sangat jelas dalam aspek ini. Jadi dalam warisan nadi Sungai Duandong, semua analisis ini dianggap sebagai bagian dari informasi periferal biasa yang tersimpan di dalam batu memori. Mereka tidak membawa nilai kerahasiaan. Luo Feng mungkin hanya seorang ksatria alam semesta, tetapi tidak ada yang meragukan kualifikasinya dalam memberikan bimbingan kepada penguasa alam semesta. Dia bahkan mungkin cukup memenuhi syarat untuk menawarkan bimbingan kepada penguasa tertinggi alam semesta.
Lagi pula, penguasa tertinggi alam semesta dalam samudra semesta semuanya seperti orang buta yang menyeberangi sungai. Bahkan jika mereka semua telah mencapai terobosan mereka semua masih sangat kacau karena terlalu sedikit pengalaman dari para pendahulu di mana mereka dapat belajar dari awal. Jadi tidak mungkin mereka bisa melakukan studi mereka secara sistematis. Dalam sekejap mata, 2600 tahun telah berlalu sejak Luo Feng menerima warisan. Di alam semesta virtual, di dalam salah satu permukaan bidang individu milik Huge X Creator. Luo Feng telah menjadi pewaris begitu lama, namun setelah mengirimi kami satu surat, dia tampaknya telah menghilang. Dikelilingi oleh langit berbintang yang luas dan gelap, di istana dewa yang melayang di udara, pemimpin kota primal chaos dan pencipta kapak besar duduk saling berhadapan. Dalam hal persahabatan, Primal Chaos City Leader dan Huge X memiliki persahabatan yang sangat dekat. Sebelumnya Teacher Origin telah membimbing Primal Chaos City Leader dan Huge X. Karena Primal Chaos City Leader lebih patuh dan mengikuti setiap ajaran ketika dia berada di bawah pengawasan Teacher Origin, dia adalah murid yang lebih tua. Huge X berbeda, dia adalah karakter yang lebih liar dan lebih menyukai pendekatan non-konformis, dan dia sering berkeliaran. Itulah sebabnya Teacher Origin dan Huge X tidak memiliki hubungan guru-murid. Namun tidak diragukan lagi bahwa Primal Chaos City Leader dan Huge X adalah murid pertama Teacher Origin, yang satu adalah murid dengan senioritas tertinggi, sementara yang lain adalah murid sejati tanpa hubungan guru-murid yang diakui. Kapak besar itu seperti kakak laki-laki terutama setelah Teacher Origin ditekan, seluruh umat manusia bergantung pada mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, keduanya secara alami menjalin persahabatan yang mendalam karena mereka sering bertemu untuk berdiskusi. Haha, kamu benar-benar khawatir tentang murid tersayangmu. Aks besar tertawa terbahak-bahak. Ya, saya khawatir akan ada kecelakaan. Pemimpin kota Primal Chaos menggelengkan kepalanya. Siapa yang akan tahu tentang peradaban kuno, bahwa Sungai Duandong mungkin memiliki motif tersembunyi lainnya, siapa tahu? Tidak bisakah kamu bertanya langsung pada Luo Feng, kata Aks besar? Saya khawatir saya akan mengganggu kemajuannya dalam menerima warisan. Pemimpin kota Primal Chaos sedikit mengernyit. Apa yang kau khawatirkan? Luo Feng memiliki beberapa tubuh yang hebat, bagaimana mungkin ketika menerima warisan, dia bahkan tidak bisa menyisihkan sedikit pun kesadarannya ke alam semesta virtual. Kapak besar menggelengkan kepalanya dengan keberatan, jika kamu khawatir, biarkan aku mendekatinya. Huge X lebih berterus terang, tanpa basa-basi lagi, dia mengirim surat ke Luo Feng. Sangat cepat, sosok tunggal muncul dari udara tipis di depan istana dewa yang tenang. Itu adalah Luo Feng yang mengenakan jubah putih sederhana, karena dia terbiasa mengenakan baju besi peraknya. Itulah sebabnya Luo Feng secara alami cenderung ke warna-warna seperti perak dan putih. Luo, pencipta kapak besar, hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba, kerutan muncul di alisnya saat dia mengamati Luo Feng dengan cermat. Pemimpin kota Primal Chaos yang biasanya seorang pemikir yang teliti juga terkejut ketika dia melihat Luo Feng. Keduanya seharusnya makhluk hebat dengan peringkat tinggi seperti itu, dan keduanya bisa tahu dalam satu pandangan. Luo Feng yang berdiri di depan mereka telah mengalami kesempatan yang luar biasa. Itu adalah perubahan yang melekat dari lubuk hati, seperti bagaimana watak beberapa orang yang telah berjuang cukup sering untuk menjadi lebih bertekad dan agresif sementara yang lain telah mempelajari cukup banyak buku untuk mendapatkan apa yang disebut kesarjanaan. Pengalaman yang berbeda akan membawa perubahan yang berbeda dalam watak, dan ketika Luo Feng telah menyerap dasar dari seluruh peradaban kuno itu, visi dan pemikiran aslinya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, dan ini telah melampaui banyak master tertinggi alam semesta lainnya. Dia bahkan bisa menjadi guru dari beberapa guru tertinggi alam semesta, seseorang yang cukup cakap untuk memberi mereka bimbingan. Sepertinya, warisan ini sangat luar biasa. Kapak besar menoleh untuk melihat pemimpin kota Primal Chaos dan sambil menghela nafas, dia berkata, saat aku melihatnya, perasaan itu sama dengan apa yang aku rasakan saat pertama kali bertemu Teacher Origin. Selain itu, Teacher Origin suka memakai pakaian putih. Jubah juga. Dia memang memancarkan perasaan yang sama. Pemimpin kota Primal Chaos juga berkomentar di tengah tawa. Luo Feng berjalan dan berkata, pencipta kapak besar, guru, tolong jangan menggodaku. Ini cukup jelas. Huge X memulai, kamu mendapat banyak waktu. Bagaimana perasaanmu? Pemimpin kota Primal Chaos tidak lagi bercanda saat dia terus berkata, bagaimana warisan kali ini? Apakah itu membantu umat manusia kita dengan cara apapun?
Apakah Anda yakin membuat ras manusia kita melampaui reinkarnasi? Bahkan mata Huge Aks dipenuhi dengan keinginan yang sama. Luo Feng mengangguk, dari tahap keabadian sampai batas master tertinggi alam semesta, semuanya ada di dalam hatiku. Betapa yakin dan percaya dirinya dia terdengar? Kapak besar dan pemimpin kota Primal Chaos saling memandang, dan kedua pasang mata bersinar terang. Primal Chaos City Leader dan Huge Aks Creator sangat jelas tentang tipe orang seperti Luo Feng, karena mereka telah melihatnya tumbuh dan dewasa. Sama seperti bagaimana dia diserap ke dalam perusahaan jaringan virtual semesta di awal, selalu dengan cara yang sama dengan Luo Feng. Ketika tidak ada ledakan, semuanya damai. Saat dia meledak, itu pasti akan menghasilkan kejutan yang luar biasa. Sejak dia pertama kali menjadi murid Primal Chaos City Leader, dia telah berbaring rendah dan sepenuhnya menghapus dirinya sendiri, dan dia menjaga ketidakjelasan sehingga dunia luar mulai berspekulasi apakah dia masih hidup atau mati. Melalui perjalanan pertumbuhannya, karakter dan gaya penanganannya terlihat jelas oleh pemimpin kota Primal Chaos dan pencipta kapak besar. Mereka sangat jelas tentang fakta bahwa Luo Feng hanya akan memulai sesuatu jika dia siap untuk itu dan bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya. Jika dia tidak siap atau kurang percaya diri, dia tidak akan pernah dengan santai berkomitmen untuk itu. Sebaliknya, jika dia mengungkapkan keputusannya dengan tegas dan percaya diri, maka dia pasti akan berhasil. Semuanya ada di dalam hatimu? Pencipta kapak besar tertawa terbahak-bahak. Semuanya, betapa besar kepercayaan diri yang Anda miliki. Tapi hanya mendengarkan kata-katamu membuatku sangat bahagia. Dari yang tidak pernah mati hingga batas master tertinggi alam semesta. Pemimpin kota Primal Chaos tidak dapat menahan pertanyaannya, jadi, apakah Anda tahu bagaimana Anda harus menerobos era reinkarnasi? Pencipta kapak besar, yang mendengarkan di samping, juga melihat ke arah Luo Feng. Menerobos reinkarnasi, bahkan kapak besar merasakan ketakutan dan rasa kehilangan. Bahkan dia tidak percaya diri. Luo Feng sedikit terkejut. Menerobos reinkarnasi? Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Dengan ekspresi serius, Luo Feng berkata, warisan nadi sungai Duandong sangat luas. Namun, saya di bawah pengaruh kemauan alam semesta primal, jadi saya hanya diizinkan untuk mengakses informasi tentang warisan hingga batas master tertinggi alam semesta. Lebih jauh dari ini, aku harus menerobos era reinkarnasi untuk membebaskan diri dari pengaruh kemauan alam semesta awal. Kemauan asal, kapak besar dan pemimpin kota Primal Chaos saling memandang. Yang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi sebelumnya, mereka berdua paling sering berhubungan dengan Teacher Origin. Setelah Teacher Origin ditekan, setiap kali dia perlu terhubung dengan umat manusia, itu sebagian besar melalui mereka berdua. Inilah mengapa mereka memiliki kesempatan untuk mendengar tentang tekad asal dari Teacher Origin. Hua, ada banyak kursi batu di kedua sisi meja batu panjang. Luo Feng, kapak besar, dan pemimpin kota Primal Chaos sedang duduk di sana ketika tiba-tiba, di kursi batu di seberang kapak besar, yang selama ini kosong, sesosok berjubah putih muncul. Itu adalah guru asal, tetapi mereka bertiga, Luo Feng, kapak besar dan pemimpin kota Primal Chaos, tidak menyadari hal ini. Kemauan asal. Di samping, Teacher Origin berjubah putih mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Tapi bagaimana master tertinggi alam semesta terus berkultivasi, dan bagaimana mencapai batas master tertinggi alam semesta, ini, aku tahu, kata Luo Feng. Dengan batasan ini sebagai dasar, jika aku ingin mencapai terobosan dan mencapai level baru. Jika kamu mencapai level baru, maka kamu pasti bisa menembus reinkarnasi, kata Huge Aks Creator, menyelesaikan kalimatnya. Luo Feng terkejut dan melihat ke arah pencipta kapak besar. Bagaimanapun, dia hanya bisa berspekulasi tentang reinkarnasi. Tidak ada informasi yang dapat ditemukan di dalam warisan sama sekali, dan juga tidak mungkin untuk menemukan informasi apapun yang melampaui batas master tertinggi alam semesta. Dia tidak menyangka kapak besar mengatakan ini dengan begitu percaya diri. Pemimpin kota Primal Chaos juga melihat ke arah kapak besar dengan ekspresi terkejut. Kapak besar memandang Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos dan berkata, ini sangat sederhana. Ketika Anda semua mencapai terobosan Anda untuk menjadi master tertinggi alam semesta, Anda akan mengerti mengapa saya tahu ini. Intinya, untuk terobosan lengkap ke tingkat master tertinggi alam semesta, untuk naik level Anda harus melewati reinkarnasi. Jika Anda tidak dapat mencapai level berikutnya, maka bertaruhlah dan coba keberuntungan Anda. Masih ada kemungkinan untuk mencapai terobosan.
Adapun seberapa tinggi peluang Anda? Lihatlah master tertinggi alam semesta yang tak terhitung jumlahnya yang telah dimusnahkan untuk beberapa era reinkarnasi, dan Anda akan tahu betapa rendahnya peluang Anda. Benar, Luo Feng dan pemimpin kota primal Chaos mengangguk. Untuk era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya 10 juta era reinkarnasi, masing-masing dari mereka memiliki setidaknya lusinan penguasa tertinggi alam semesta. Berlayar menyusuri sungai waktu yang panjang, tepatnya berapa banyak master tertinggi alam semesta dari samudra alam semesta yang dimusnahkan, adalah angka yang sulit untuk ditentukan. Tetapi orang-orang yang berhasil mudah dilacak, leluhur bulan ungu dan leluhur kaisar timur. Hanya mereka berdua. Adapun apakah kedua leluhur ini berhasil menembus dan melampaui tingkat master tertinggi alam semesta untuk berhasil menerobos reinkarnasi, atau jika mereka hanya bertaruh dalam batas master tertinggi alam semesta untuk nyaris tidak mengikis dan berhasil, tidak ada yang tahu. Bagaimana seorang master alam semesta bisa menjadi master tertinggi alam semesta? Pemimpin kota primal Chaos bertanya dengan gigih. Ini menyangkut dia secara pribadi. Aks besar juga mendesak jawaban. Untuk sebuah terobosan, setiap master alam semesta harus menapaki jalan yang berbeda. Apakah warisan nadi Sungai Duandong memberikan petunjuk? Ya, Luo Feng berkata dengan anggukan. Dalam peradaban kuno itu, ada makhluk hebat yang tak terhitung jumlahnya. Karena ada banyak orang yang berhasil mencapai terobosan, untuk menjadi master tertinggi alam semesta, seseorang harus melewati ambang batas yang sangat besar. Secara alami, ada cara pengenalan yang sistematis, dan juga, berbagai pengalaman yang dapat dimanfaatkan, yang dapat membantu Anda memaksimalkan peluang terobosan yang berhasil. Pada akhir era reinkarnasi ini, umat manusia kita mungkin memiliki 4 hingga 5 penguasa tertinggi alam semesta. Tetapi jika ada petunjuk lebih lanjut, jumlah ini bisa berlipat ganda. Sebelumnya, klan Mata Ilahi telah melihat munculnya 7 penguasa tertinggi alam semesta. Umat manusia hanya memiliki 2 sampai hari ini, di mana salah satu dari mereka, Teacher Origin, sedang ditekan. Akibatnya, bisa melihat kelahiran 4 hingga 5 penguasa tertinggi alam semesta sudah dianggap sebagai berita bagus. Menggandakan banyak lipatan, Kapak Besar dan pemimpin kota primal Chaos sama-sama terkejut. Bukankah itu berarti bahwa hampir setiap penguasa alam semesta akan menjadi penguasa tertinggi alam semesta? Pemimpin kota primal Chaos bertanya. Umat manusia hanya memiliki total 19 penguasa alam semesta. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Dari master alam semesta ke master tertinggi alam semesta, ada ambang yang sangat menakutkan untuk dilewati. Dengan bimbingan peradaban kuno, meskipun peluang menerobos dimaksimalkan, masih ada tingkat kesulitan yang tinggi. Apa yang saya maksud adalah seluruh sistem kultivasi, yaitu, dari yang tidak pernah mati, menjadi master tertinggi alam semesta. Misalnya, umat manusia saat ini hanya memiliki beberapa ribu ksatria alam semesta dan hampir 20 penguasa alam semesta. Di bawah sistem yang lebih baik, umat manusia mungkin bisa memiliki lebih dari 100.000 ksatria alam semesta dan beberapa ratus penguasa alam semesta. Metode kultivasi seperti itu memungkinkan mereka yang secara alami kurang berbakat dan yang mungkin hanya mencapai tingkat ksatria alam semesta untuk maju terus menjadi master alam semesta. Ini menjelaskan mengapa bakat rata-rata dari beberapa ratus master alam semesta ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan hanya sekitar 20 master alam semesta dari ras manusia kita. Saya kira beberapa ratus master alam semesta harus dapat memunculkan lusinan master tertinggi alam semesta. Jika mereka beruntung, mungkin juga mencapai jumlah yang mendekati 100 master tertinggi alam semesta. Petik 2. Kesunyian. Pemimpin kota primal Chaos dan pencipta kapak besar telah menjadi tenang. Mereka berada dalam kondisi syok. Sangat kuat? Berapa banyak master tertinggi alam semesta yang bisa dikultivasikan oleh satu era reinkarnasi? Ambil era reinkarnasi pertama dan era reinkarnasi kedua, misalnya. Kedua era hanya memiliki sekitar 30 master tertinggi alam semesta. Dalam waktu dekat, bisakah umat manusia menjadi lebih kuat dari era reinkarnasi? Ini, pemimpin kota primal Chaos membuka mulutnya untuk berbicara tetapi kehilangan kata-kata. Apakah kamu percaya diri? Sebaliknya, mata Huge Aks berkilauan. Luo Feng mengangguk, tentu saja. Guru tertinggi alam semesta hanyalah salah satu dari banyak tahapan di sepanjang jalan yang ditempuh makhluk agung. Saat ras manusia kita semakin kuat, dan semakin banyak wilayah yang kita klaim di alam semesta awal, jumlah kita akan meningkat.
Hampir 100 master tertinggi alam semesta juga akan sangat mungkin bagi kita. Petik 2. Bagus, Hugeax langsung menjawab. Maka Anda akan memberi kami beberapa panduan dan biarkan kami melihat betapa mengesankannya peradaban kuno ini. Tentu, Luo Feng sangat siap. Secara alami, dia akan percaya diri. Aks besar mengangguk. Aku akan mengatur agar beberapa dari mereka pergi ke sini. Di sebidang tanah yang tergantung di ruang hampa yang luas ini adalah Istana Dewa Hugeax. Di depannya ada meja batu panjang dengan kursi batu di kedua sisinya. Di sana, beberapa sosok mulai muncul. Pembuat kapak besar, mengapa kamu mencari kami begitu mendesak? Penggong Guru bertanya di tengah senyuman. Pada saat yang sama, master alam semesta lainnya muncul satu persatu. Mereka adalah Darkness Master, Void Gold Master, Kingdom Master, Deserted Mirror Master, Penggong Master, Longyan Master, dan Ice Mountain Master. Termasuk pemimpin kota Primal Chaos, ada total 8 master alam semesta. Saat mereka tiba, hal pertama yang mereka perhatikan adalah bahwa Luo Feng juga hadir. Seketika, mereka semua bisa merasakan isi perut mereka terbakar sebagai antisipasi menetap. Mereka semua tahu bahwa Luo Feng menerima warisan denyut nadi Sungai Duandong dari peradaban kuno itu. Baginya untuk muncul kali ini, sepertinya masalahnya menyangkut warisan itu. Luo Feng sudah mulai menerima warisan dari nadi Sungai Duandong, kata kapak besar. Matanya menyapu seluruh master alam semesta sekali sebelum dia mengarahkan pandangannya pada mereka. Kekacauan primal, kegelapan, Penggong. Kalian bertiga adalah yang paling berharap untuk menjadi master tertinggi alam semesta. Void Gold, Longyan, Deserted Mirror, Kingdom, dan Ice Mountain. Kalian berlima juga merupakan kandidat yang penuh harapan. Kalian semua harus bergabung dengan kami untuk mendengarkan. Mari kita dengarkan apa yang Luo Feng dapat katakan kepada kami, para penguasa alam semesta, tentang mencapai terobosan kami untuk menjadi penguasa tertinggi alam semesta. Hua, pemimpin kota Primal Chaos, tampaknya cukup damai. Dia hanya tersenyum, tetapi 7 lainnya terkejut dan emosi mereka memuncak. Sebuah terobosan dari master alam semesta ke master tertinggi alam semesta? Tidak ada preseden untuk diikuti, karena setiap penguasa alam semesta harus menempuh jalan yang berbeda. Ini sudah membuat mereka sakit kepala karena jika mereka ingin mencoba terobosan, itu harus dilakukan di dalam dan selama era alam semesta primal mereka saat ini. Artinya, begitu era reinkarnasi ini berakhir dan mereka harus pergi ke alam semesta mini, mereka tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mencoba lagi. Bagaimana mereka tidak panik? Kingdom Master adalah orang pertama yang angkat bicara. Luo Feng, apakah kamu percaya diri? Bima Sakti, bisakah saya menjadi penguasa tertinggi alam semesta? Guru Penggong lebih lugas dan bertanya langsung. Luo Feng segera mengatasi kekhawatiran mereka. Untuk beberapa dari kalian di sini, ras manusia kita sangat berbakat. Bahkan tanpa sistem apapun untuk membimbing kami telah berhasil sampai sekarang dengan masing-masing dari Anda menjadi begitu luar biasa. Saat kita memiliki bimbingan peradaban kuno, tentu ada harapan bagi beberapa dari Anda di sini untuk menjadi penguasa tertinggi alam semesta umat manusia kita. Adapun siapa yang bisa mencapai terobosan, ini saya tidak bisa menjamin. Saya baru tahu bahwa setelah mendengarkan apa yang saya katakan, Anda semua akan menumbuhkan pemahaman yang lebih baik. Kalian semua harus berhenti bertanya sekarang, perintah kapak besar. Biarkan Luo Feng berbicara. Banyak penguasa alam semesta yang mendambakan terobosan seperti itu untuk waktu yang tak terbatas. Semuanya duduk di sana, mati-matian menahan keraguan dan pertanyaan mereka, menekan kekhawatiran dan kecemasan mereka saat mereka memusatkan pandangan mereka pada Luo Feng. Mereka mulai memperhatikan apa yang dia katakan. Teacher Origin berjubah putih mendengarkan dengan seksama. Tatapan Luo Feng menyapu semua orang yang hadir. Dari penguasa alam semesta ke penguasa tertinggi alam semesta. Setiap orang harus menempuh jalan yang berbeda, yang sebenarnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori utama. Semua orang menahan napas dan mendengarkan dengan seksama. Kategori pertama, dimulai dengan kekuatan dewa. Luo Feng berkata dengan sangat percaya diri. Kategori kedua, dimulai dengan undang-undang. Pencipta kapak besar, yang memperhatikan dengan seksama, langsung dipenuhi dengan keraguan. Dia bertanya, dimulai dengan hukum. Proses menjadi penguasa tertinggi alam semesta, dari apa yang aku tahu, setiap orang harus maju dari hukum. Seperti penguasa alam semesta dari aliansi binatang luar angkasa menggabungkan hukum 8 dewa binatang.
Banyak lainnya terutama dimulai dari ruang dan waktu. Semuanya memiliki arah yang berbeda. Luo Feng tersenyum. Mulai dari hukum, hampir 90% penguasa tertinggi alam semesta melakukannya, jelasnya. Untuk memulai dengan kekuatan dewa. Apa itu kekuatan dewa? Kekuatan ilahi memunculkan bentuk, yaitu tubuh. Kekuatan ilahi mengandung jejak kehidupan, sehingga merupakan inti kehidupan. Sama seperti bagaimana kita manusia memiliki jiwa, sementara beberapa ras lain tidak tetapi masih memiliki inti kehidupan. Singkatnya, setiap master alam semesta dapat berubah menjadi kekuatan dewa yang tak ada habisnya. Petik 2. Semua orang mendengarkan dalam diam. Apa dasar untuk menjadi master tertinggi alam semesta? Untuk istirahat, untuk melanggar batas, untuk membebaskan diri dari penindasan. Membebaskan diri dari segala macam belenggu akan memungkinkan kita memasuki dunia yang sama sekali baru. Luo Feng berhenti, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, sama seperti bagaimana kita memulai dengan hukum, kita harus mencapai terobosan kita melalui hukum untuk memungkinkan negara dewa menerobos kemacetan. Dan begitu God Country melewati kemacetan, itu secara alami akan mulai berevolusi dan berubah menjadi alam semesta mini. Di sisi lain, untuk memulai dengan kekuatan dewa, gen kehidupan yang sempurna dari seorang master alam semesta adalah 10.081 kali. Ini adalah batasnya. Memulai dengan kekuatan dewa membutuhkan seseorang untuk melampaui batas ini. Untuk mengaktifkan kekuatan ilahi seseorang untuk berkembang ke tingkat yang sama sekali baru. Begitu kekuatan ilahi kita telah berevolusi, tubuh dan jiwa akan mengikutinya. Inilah artinya menggunakan kekuatan melawan teknik. Kami menggunakan kekuatan absolut kami untuk mengatasi dan membebaskan diri dari belenggu. Begitu kami mencapai terobosan kami sendiri, kapasitas untuk menanggung beban negara dewa secara alami akan meningkat. Saat itulah kita dapat mendorong negara dewa untuk menerobos kemacetannya dan memulai evolusinya menjadi alam semesta mini. Petik 2. Semua master alam semesta yang hadir di sana sekarang mendengarkan tanpa kata-kata. Berbagai ras di dalam Universe Ocean semuanya tampak membabi buta menyeberangi sungai bersama-sama, tanpa arah atau tujuan yang pasti untuk maju. Karena jumlahnya yang kecil, mustahil untuk membangun cara belajar yang sistematis. Dan tidak ada seorang pun, seperti makhluk super hebat, yang mengambil kepemimpinan untuk menyusun strategi atau mengorganisir untuk memastikan kesesuaian dan integrasi anggota. Melepaskan diri dari belenggu, kata Luo Feng. Maka kita bisa mengendalikan nasib kita. Dari sana, hukum harus mundur, dan situasi akan berbalik. Kami akan mendikte sementara hukum mengikuti. Memulai dengan kekuatan ilahi sangat sulit, sementara memulai dengan hukum relatif lebih mudah. Saya akan menyarankan untuk memulai dengan undang-undang, kemudian bergerak untuk mencari tahu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Mulai dari undang-undang, gunakan cara paling sederhana dan paling umum untuk menjelaskan. Melihat dari keabadian, seseorang akan mulai dengan mempelajari hukum dasar tertentu seperti hukum emas, hukum angin, dan banyak lagi. Setelah menjadi ksatria alam semesta, seseorang akan beralih mempelajari hukum seperti hukum waktu dan hukum ruang. Sebenarnya, jalur hukum adalah untuk secara konsisten naik dari titik terendah, paling menit, dan target utamanya adalah untuk 10 hukum dasar emas, kayu, air, api, bumi, angin, kilat, cahaya, waktu, dan ruang untuk benar-benar bersatu. Dan juga, mereka semua harus digabungkan menjadi satu hukum kekacauan. Saat Luo Feng memberikan penjelasan ini, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut di tempat. Bahkan pencipta kapak besar sangat terkejut sehingga dia bangkit. Di seberang kursi host Huge Axe Creator, kursi host lain muncul entah dari mana. Bersamaan dengan itu, sosok berjubah putih muncul. Apakah kamu menyebutkan hukum kekacauan, kata pria berjubah putih itu? Dia menatap Luo Feng, dan di matanya, ada semacam cahaya yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Guru asal, pencipta kapak besar terkejut. Guru. Primal Chaos City Leader, Darkness, dan Ice Mountain semuanya terkejut dan senang. Mereka segera membungkuk hormat untuk menyambutnya. Yang lain seperti Peng Gong Master, King Dong Master, Void Gold Master, Long Yan Master, dan Deserted Mirror Master sangat bersemangat tanpa kata-kata saat mereka berteriak, "Guru asal." Luo Feng juga terkejut melihat pria berjubah putih di hadapannya. Dia adalah asal guru yang legendaris? Dilihat dari penampilannya saja, Teacher Origin tampak seperti manusia biasa. Dia tampak seperti seorang introvert yang sempurna dengan karakter bawaan yang sempurna.
Dia memberi orang-orang di sekitarnya rasa nyaman, seperti angin musim semi yang menyegarkan. Dia berada pada skala yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan makhluk besar lainnya. Luo Feng, apakah kamu mengatakan hukum kekacauan? Guru asal bertanya terus-menerus. Ya, Luo Feng menjawab tanpa penundaan. Semuanya terbentuk karena hukum kekacauan, dan tujuan utamanya adalah agar semuanya kembali ke asalnya untuk memahami hukum kekacauan tertinggi. Namun, jika kita berhasil memahami hukum kekacauan, maka kekuatan yang kita peroleh akan lebih hebat daripada yang dimiliki Sungai Duandong. Hukum kekacauan, dengan kata lain, adalah hukum tertinggi. Emas, kayu, air, api, bumi, angin, kilat, cahaya, waktu, dan ruang adalah 10 hukum dasar. Kita dapat menggunakannya untuk menyusun berbagai kombinasi seperti kombinasi emas dan ruang untuk membentuk jalur ruang emas. Atau kombinasi kayu dan ruang untuk membentuk jalur ruang kayu. Kita bahkan dapat membentuk jalur 8 dewa binatang, di mana jalur 8 dewa binatang juga dapat membentuk berbagai kombinasi di antara mereka sendiri. Tentu saja, kombinasi emas dan waktu akan menjadi jalur waktu emas, dan api dan waktu akan membentuk jalur waktu api. Saat Luo Feng berbicara, kapak besar mau tidak mau menyela dengan pertanyaannya. Emas, kayu, air, api, dan tanah adalah 5 elemen utama. Apakah mereka tidak termasuk tipe ruang? Bagaimana mereka bisa membentuk kombinasi lengkap dengan waktu? Semuanya mungkin, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Karena semuanya terbentuk di tengah kekacauan, semuanya mungkin. Ada 3 hukum yang mungkin bisa digabungkan atau bahkan 4 hukum. Atau mungkin sebanyak 5 hukum dapat digabungkan. Luo Feng menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, tentu saja, itu seperti bagaimana beberapa bahan dasar yang ditemukan di planet mineral dapat digunakan untuk membentuk banyak kapal planet alam semesta. 10 hukum dasar pada akhirnya akan menjadi hukum kekacauan. Misteri, pengalaman, teknik, dan kesulitan yang terlibat bisa sangat sulit dipercaya. Mengubur kepala atau mencoba keberuntungan tidak akan sama dengan kesuksesan. Siapapun dari peradaban kuno akan tahu bahwa 10 hukum dasar pada akhirnya akan menjadi hukum kekacauan. Bahkan untuk nadi Sungai Duandong, ketika telah memilih pewaris mutlak yang sangat berbakat dan memberikan bimbingan tanpa batas untuk membantunya dalam kultivasinya, ada kemungkinan pewaris ini dapat mencapai penguasaan hukum kekacauan, tetapi kasus seperti itu sangat jarang terjadi. Luo Feng telah melihat warisan inti. Bagaimana tahap dewa sejati dapat dikultivasikan setelahnya, dan berapa banyak level yang dibagi, tidak ada yang tahu. Namun, dari beberapa hal yang kadang-kadang dikatakan tentangnya, seseorang secara kasar dapat menemukan beberapa informasi. Misalnya, batu memori dari warisan inti pernah mengatakan bahwa jumlah orang dari denyut Sungai Duandong yang telah menguasai hukum kekacauan adalah beberapa yang menyedihkan. Apa ini membuktikan? 1. Tidak hanya 1. 2. 3 generasi leluhur paling kuat dari nadi Sungai Duandong berdiri di puncak peradaban kuno itu. Mereka adalah makhluk terkuat dari nadi Sungai Duandong, dan karena tidak hanya 1 tetapi 3 dari mereka, dia jelas telah melampaui tingkat penguasaan hukum kekacauan. Luo Feng hanya memberikan ceramah singkat tentang hukum kekacauan karena dia hanya tahu sedikit tentangnya. Dia hanya tahu tentang proses kemajuan dari keabadian untuk mencapai batas tertinggi dari master tertinggi alam semesta, dewa sejati. Setelah itu, Luo Feng terus menganalisis jalur hukum pada tingkat yang lebih dalam. Semua orang yang hadir, termasuk Huge Aks, mendengarkan dengan sangat hati-hati. Guru asal berjubah putih hanya melihat, mengamati segala sesuatu yang terjadi tanpa banyak bicara. Yang menarik perhatiannya hanyalah informasi tentang hukum kekacauan. Tidak ada hal lain yang penting baginya. Karena dia telah ditekan untuk waktu yang tidak ada habisnya, jika dia pergi, dia membutuhkan kepercayaan penuh pada kenyataan bahwa dia bisa melampaui reinkarnasi. Dan jika dia berani mengatakan dia memiliki kepercayaan penuh, maka secara alami, dia pasti telah menembus tahap dewa sejati dan mencapai tingkat lain yang melampaui master tertinggi alam semesta. Inilah mengapa apa yang Luo Feng bicarakan adalah sesuatu yang baru, dan sedikit menarik baginya. Apa yang benar-benar membantunya adalah bagian yang disebutkan sebelumnya, bahwa target utamanya adalah menguasai hukum kekacauan. Sebelumnya, Teacher Origin masih bingung harus mulai dari mana. Sekarang, dia punya arah. Dia tahu dia harus mengikuti jalan ini dan maju ke hukum kekacauan. Teacher Origin sedang menyaksikan semua yang terjadi di hadapannya. Luo Feng berjubah putih sedang berkhotbah.
Master alam semesta lainnya mendengarkan dengan seksama. Adegan itu menarik hati sanubari Teacher Origin saat dia mengenang, dulu sekali, saya juga biasa berkhotbah, seperti yang saya lihat sekarang. Akulah yang membawa umat manusia ke peringkat ras puncak dan memungkinkan titik balik besar pertama bagi takdir kita. Dan Luo Feng ini, dia membawa serta kebijaksanaan seluruh peradaban kuno, dan dia akan menjadi orang yang membawa titik balik besar kedua bagi umat manusia saya. Dan kali ini, perubahannya akan jauh lebih berdampak dan berjangkauan luas. Dia mengerti bahwa dengan Luo Feng mengajarkan semua yang telah dia pelajari, umat manusia secara bertahap akan mengalami transformasi. Jumlah ksatria alam semesta akan meningkat secara konsisten, dan akan semakin banyak master alam semesta yang muncul. Bahkan jumlah master tertinggi alam semesta akan meningkat secara bertahap. Setelah era reinkarnasi ini berakhir, umat manusia bisa menjadi kekuatan terbesar di seluruh samudra alam semesta. Bahkan lebih kuat dari dua tanah suci, manusia, takdir, titik balik. Guru asal mendengarkan dengan tenang. Meskipun dia tidak yakin apakah dia bisa bertahan dari penindasan dan mendapatkan kebebasannya, dia masih bisa melihat bahwa di masa depan, umat manusia akan menjadi kuat melebihi kata-kata. Khotbah Luo Feng, pengaruhnya akan meresap. Luo Feng mulai dengan menggunakan istilah awam untuk memberikan gambaran singkat, kemudian melanjutkan berbicara tentang beberapa teori panduan utama panjang lebar. Setelah itu, ia mulai memberikan penjabaran menyeluruh tentang berbagai kesulitan yang terlibat dalam setiap teori dan bagaimana mereka harus mencoba mencapai terobosan dan menjadi master tertinggi alam semesta dari master alam semesta. Topik teori pemandu saja membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan bagi Luo Feng untuk menyelesaikan pembagian. Mulai dari jalur hukum, butuh hampir setiap menit dari waktunya untuk menyelesaikan apapun yang perlu dia katakan. Jika dia memulai dari kekuatannya yang saleh, itu hanya akan memakan waktu setengah hari. Karena sangat sulit, hanya sedikit di peradaban kuno yang ingin memulai kultivasi mereka dengan kekuatan ilahi. Oleh karena itu, informasi yang terkait dengan area ini tentu saja jumlahnya sedikit. Mungkin hanya dibutuhkan waktu setengah hari. Ini semua adalah teori penuntun pikiran. Luo Feng tertawa. Itulah mengapa tidak butuh waktu lama bagiku untuk selesai membicarakan mereka. Ketika saya kembali dari kapal semesta, saya akan membawa kembali informasi yang lebih rinci tentang teknik rahasia warisan. Misalnya, informasi tentang metode pertempuran. Hanya saja, semua teknik ini tidak terbatas. Berbagi secara verbal saja tidak cukup. Mungkin saya bisa menggunakan ingatan saya untuk menunjukkan kepada Anda semua, tetapi itu akan memakan waktu terlalu lama. Petik 2. Luo Feng telah bergantung pada batu memori untuk menanamkan sejumlah besar kenangan ke dalam pikirannya, dan proses itu saja memakan waktu lama. Teknik rahasia yang begitu luas dan kuat. Bahkan ribuan era yang dihabiskan untuk mengkhotbahkannya tidak akan pernah dianggap cukup waktu. Mirip dengan hukum serangan gabungan dari klan mata ilahi, beberapa teknik rahasia yang unik, teknik rahasia tempur dari master tertinggi alam semesta, semua orang dipenuhi dengan keinginan untuk tahu lebih banyak. Luo Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, seorang master tertinggi alam semesta? Dari keabadian hingga batas tertinggi dari master tertinggi alam semesta, teknik rahasia seperti itu dan berbagai teknik rahasia tempur. Bahkan jika ada ribuan dan jutaan dari mereka, itu tidak berarti apa-apa karena jumlahnya terlalu banyak. Ada manual yang tak terhitung jumlahnya. Memang, banjir dari mereka. Sebelumnya, dalam warisan dasar yang dia terima selama pemilihan kandidat, Luo Feng telah melihat teknik pedang 360 derajat. Sekarang dia telah menjadi penguasa ruang warisan, di antara 100 juta batu warisan itu, ada beberapa yang bisa berisi ribuan teknik berbeda di dalamnya. Denyut nadi sungai Duandong yang dikumpulkan terlalu banyak untuk dilacak. Tentu saja, berbagai manual hanya untuk tujuan referensi untuk mengajari kita semua tentang teknik yang dimiliki oleh para master alam semesta, kata Luo Feng. Semakin banyak teknik rahasia yang Anda ekspos, mungkin Anda dapat mengembangkan minat untuk sesuatu. Teori panduan dan teknik rahasia disediakan untuk referensi. Lebih dari ini, Anda hanya bisa bergantung pada diri Anda sendiri. Bagaimanapun, ini adalah ambang batas yang sangat besar. Tingkat kesulitan menjadi ksatria alam semesta dan master alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Ini jauh lebih sulit. Di samping bantuan tambahan eksternal, ini sepenuhnya bergantung pada diri sendiri. Semua orang berpikir keras, bahkan pemimpin kota primal chaos.
Itu merupakan 3 bulan yang berdampak bagi mereka, dan mereka semua tahu bahwa mereka harus mencoba yang terbaik. Tetapi apakah mereka akhirnya bisa berhasil atau tidak tergantung pada diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mengetahui dan mampu mencapai sesuatu, adalah dua hal yang eksklusif satu sama lain. Di Flame Ice Region of the Universe Boat, di dalam Boat of Mausoleum, di tengah ruang budidaya ruang warisan. Luo Feng menghela napas lega. Akhirnya, pelajaranku selesai. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya tidak menyangka Huge Axe Creator menjadi karakter yang sulit untuk dihadapi. Berbagi ajaran saya dengan guru lain tentang bagaimana mereka bisa menjadi master tertinggi alam semesta membutuhkan waktu paling lama 3 bulan. Tetapi berbagi apa yang saya ketahui dengan kapak besar tentang cara berkultivasi hingga batas tertinggi dari seorang master tertinggi alam semesta, sebenarnya membutuhkan waktu 12 tahun. Berbagi pengetahuannya dengan pemimpin kota Primal Chaos dan guru kegelapan, Luo Feng membara dengan semangat dan dipenuhi dengan harapan untuk masa depan umat manusia. Di sisi lain, saat berbagi dengan Huge Axe, dia memulai dengan kegembiraan. Namun, menjelang akhir, dia merasa itu merepotkan. Kalau begitu, aku akan terus belajar. Luo Feng terus mengubur kepalanya dalam pemahaman segera. Apa yang dia terima adalah dasar dari seluruh peradaban kuno. Seberapa luas itu? Meski semuanya ada dalam ingatannya, mempelajari itu semua tentu membutuhkan waktu yang lama. Dengan demikian, Luo Feng terpaksa membuat pilihan mengenai apa yang harus atau tidak dia pahami. Dia terutama akan fokus pada 2 bidang, yaitu, teknik pedang tempur jarak dekat dan senjata spiritual. Sudah 9.106 tahun sejak Luo Feng menjadi pewaris. Penelitian telah berakhir. Luo Feng membuka matanya. Saya mungkin telah memperoleh jumlah pengetahuan yang tak terukur, tetapi itu tidak berarti semakin banyak saya belajar, semakin baik kekuatan saya. Saya masih harus terus mengembangkan pengetahuan yang telah saya peroleh. Pengetahuan saja tidak berguna. Mengetahui bagaimana menggunakan pengetahuan itu sangat penting. 3 kumpulan inti dari pengetahuan yang hilang tentang denyut sungai Duandong adalah Duanmi, yang secara harfiah berarti pemusnahan, Donghua, dan sungai abadi. Mereka merupakan pengetahuan yang telah diperolehnya tetapi belum belajar bagaimana menggunakannya. Dia telah memberi dirinya cukup waktu untuk merancang jalur kemajuan mengenai teknik pedangnya, senjata spiritual, dan lainnya. Jalan yang akan dia ambil. Dia sudah memilikinya, namun tidak ada satu langkah pun yang dibuat. Annihilation adalah kumpulan pengetahuan paling kuat untuk pertempuran. Itu bisa melepaskan kekuatan luar biasa dalam sekejap. Untuk saat ini, bahkan jika saya mengandalkan teknik pedang pada tingkat master tertinggi alam semesta, saya masih lemah dalam hal kekuatan dewa, mungkin hanya pada tahap tingkat kelima. Jika saya menggunakan Annihilation, tubuh pengetahuan yang hilang yang diciptakan oleh 3 generasi leluhur. TSK, ini adalah harga yang mahal untuk dibayar. Jika saya menggunakan gerakan ini, konsumsi tubuh dewa saya akan sangat besar. Petik 2. Donghua cukup penting bagiku. Adapun sungai abadi, tidak ada kebutuhan mendesak untuk itu sekarang. Saya memiliki tubuh lain sekarang, jadi tidak perlu budidaya sungai abadi. Ketika saya telah menjadi master tertinggi alam semesta dan semua tubuh saya bergabung menjadi satu. Ketika saya hanya memiliki satu tubuh asli, maka saya perlu mengolah sungai abadi. Luo Feng mengesampingkan sungai abadi untuk sementara waktu dan memulai budidaya Annihilation dan Donghua.